MJY ini bicara di media sosial. Akan baik kalau misalnya persoalan ini juga ditanggapi dengan sikap yang lebih bijak. Tapi juga harus kritis. Artinya begini, MJY ini pasti punya latar belakang dong. Pasti ada alasan dong dia menulis seperti itu. Halo guys, welcome back to my channel. Dan malam hari ini saya mau membahas tentang salah satu isu yang sempat viral di media sosial, khususnya dari teman-teman di Papua gitu. Nah, sebenarnya kasus ini sih sudah 1 minggu atau sekitar 2 minggu yang lalu, tapi saya rasa ini masih baik untuk kita diskusikan. Nah, kasus ini datang dari seorang yang bernama Mike J. Yerisetou, yang dia kemudian menulis status menyinggung perempuan Papua dalam hal ini. Statusnya seperti apa? Saya juga penasaran dan kalian juga penasaran. Langsung aja kita lihat nih statusnya, saya kasih di screenshot nih. Oke, dalam status itu di situ dijelaskan bahwasannya dia sempat menulis kalimat yang menyinggung perempuan Papua. Kalau misalnya perempuan Papua itu sudah punya pendidikannya baik atau mungkin mereka udah sukses, itu kadang mereka susah untuk mau jadian atau bahkan mau menikah dengan laki-laki dari Papua gitu loh, atau laki-laki yang seras gitu. Nah, saya kurang tahu kenapa latar belakang dan alasan si MJY Yerisetou ini menulis status seperti itu. Dan malam hari ini saya tidak sendiri, teman-teman. Saya mengundang salah satu teman diskusi saya yang juga dia adalah perempuan Papua dan penulis novel, dan juga dia seorang jurnalistik. Jadi saya rasa momennya tepat untuk kita berdiskusi masalah ini. Langsung aja, ini dia Aprila Wayar. Halo Kak Aprila, apa kabar? Halo, kabar baik. Halo penonton, pemirsa, kawan-kawan semua. Nah, Jumpa teman-teman, di sini saya udah kedatangan tamu yang sekaligus nanti kita akan bahas tentang kasusnya MJ Yerisetou ini. Tapi sebelum saya berbincang dengan Aprila Wayar, kalian bantu saya kembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini jika kalian suka sama video ini. Oke? Kak Aprila, kamu ini juga salah satu putri dari Papua yang kemudian ini kan sebenarnya isunya ini lagi panas banget ketika MJ Yerisetou ini menulis status, artinya semacam menjelekkan harkat martabat perempuan Papua begitu. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi si MJ Yerisetou ini kemudian dia menulis status ini? Saya pikir itu banyak akan berangkat dari persoalan-persoalan pribadi dia ya. Pribadi seorang MJ Yerisetou dengan keadaan di lingkungan di sekitar dia akan sangat berpengaruh pada apa yang dia katakan dan apa yang dia tulis. Tapi dalam pandangan saya pribadi, apa yang dituliskan oleh seorang MJ Yerisetou itu sebenarnya sebuah proses atau kebiasaan berpikir di kalangan kebanyakan laki-laki Papua sebenarnya seperti ini. Hanya saja selama ini ada di dalam benak mereka, dan mereka hanya berbincang di antara sesama laki-laki. Jarang ini kemudian terekspos ke perempuan, apalagi secara publik. Nah, ini yang kemudian menarik karena perempuan-perempuan yang ketika mendengar itu, mereka seperti kebakaran jenggot gitu. Ya, memang secara kasar dibilang kata-katanya sangat menjatuhkan dan merendahkan harkat dan martabat. Tapi respon itu saya pikir saya akan membagi perempuan Papua dalam 2 bagian ya. Oke. Ada perempuan Papua di dalam gerakan dan perempuan Papua secara menyeluruh. Oke, bisa dijelaskan dalam gerakan secara menyeluruh? Bagi saya kalau dalam perempuan gerakan ini mungkin saja sebuah pengalihan isu. Oke. Sebuah pengalihan isu artinya ketika saat ini perempuan-perempuan di Papua, gerakan perempuan di Papua saat ini sedang panas nih. Sedang hangat ini lagi, mereka sedang berkonsolidasi, melakukan banyak kegiatan-kegiatan positif sejak IWD 2019, International Women's Day 2019. Kita lihat bahwa gerakan perempuan di Papua bisa dikatakan cukup kuat, proaktif, sudah mulai aktif. Iya, sudah mulai ya? aktif dan melihat berbagai kasus di Papua. Kasus apapun itu, terutama terhadap hak-hak hidup perempuan. Nah, ketika hal ini tiba-tiba muncul dari seorang MJY, tentu ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya, karena MJY ini bicara di media sosial.
akan baik kalau misalnya persoalan ini juga ditanggapi dengan sikap yang lebih bijak. Tapi juga harus kritis, artinya begini, MJY ini pasti punya latar belakang dong, pasti ada alasan dong dia menulis seperti itu. Entah itu alasan pribadi atau itu hanya menjadi opini kelompok yang sedang di mana dia atau ada ada di penggerak dalam. di belakang itu, Atau ada penggerak, kita tidak tahu. Tapi kalau saya sebagai sebagai perempuan Papua, saya melihat ini sebagai kritik juga untuk semua pihak. Bagaimana sebenarnya MJY ini merupakan produk yang gagal. Artinya kegagalan dididik oleh orang tua dia dalam melihat bagaimana perempuan. Gitu. Artinya pembangunan atau apapun itu yang dikatakan hari ini orang Papua sudah maju dalam berbagai bidang, sumber daya manusia Papua seperti ini. Karena sebagai pegiat sastra, saya sepakat dengan ada kata-kata mutiara atau ada kata-kata seperti inspiring word begitu, mengatakan bahwa kata-katamu adalah kualitasmu. Oke, saya potong. Tapi apakah memang kalau kita bilang tradisi, mungkin ini bukan tradisi juga, karena secara general mungkin orang suka ya, maksudnya menyinggung satu dengan yang lain. Tapi kan memang di Papua teman-teman khususnya perempuan-perempuan dari Papua memang sering mengalami hal yang seperti ini atau kondisi seperti ini. Saya pikir secara perempuan Papua itu perempuan yang paling mengalami kekerasan. Artinya kekerasan struktural yang dialami perempuan dalam 3 lapisan itu dialami oleh perempuan. Kekerasan misalnya yang dilakukan oleh negara, berbagai undang-undang yang dilahirkan oleh negara Indonesia hari ini tidak ada yang berpihak pada perempuan, khususnya perempuan Papua. Lalu kemudian lingkungan sosial. Nah, MJY ini kategorinya masuk dalam lingkungan sosial. Artinya kekerasan dilakukan oleh masyarakat sosial, dan ini ada media sosial sebagai media, sebagai alat untuk mengkampanyekan itu. Dan lapisan yang ketiga, kekerasan yang ketiga yang dialami perempuan adalah kekerasan yang dialami di dalam keluarga, yang biasa lebih dikenal dengan domestic violence. Nah, ini yang kemudian bagi saya MJY ini tidak bisa dilihat dia secara person saja gitu. Saya sangat terganggu sebenarnya ketika tahu latar belakang dia sebagai seorang duta baca, sebagai pegiat sastra, sebagai penulis novel, sebagai jurnalis perempuan Papua. Saya terganggu gitu. Maksudnya kalau Anda seorang duta baca, seharusnya kan ucapanmu kan menunjukkan kualitasmu gitu. Iya, benar. Nah, saya sempat diskusi sama teman saya juga, ada salah satu teman saya dari Papua yang dia juga bilang bahwasannya sebenarnya status-status seperti itu status-status yang cukup liar, maksudnya sudah sering terjadi di media sosial. Teman-teman dari Papua juga banyak banget yang menulis status seperti itu, mengkritik, memberikan masukan, memberikan saran dan lain sebagainya. Yang saya pengen tanyakan, maksudnya seberapa penting Kak isu ini mendapat perhatian dari perempuan Papua atau dari komunitas atau gerakan-gerakan perempuan di Papua begitu, seberapa penting isu ini kemudian? Sebenarnya ini menarik ya, ketika berbicara soal harkat dan martabat ini sebenarnya sebuah pengulangan. Setiap ada kasus seperti ini, tiba-tiba perempuan Papua bersatu lalu kemudian menghujat atau marah, maki, itu wajar. Bagi saya itu hal yang wajar karena itu menyinggung harkat ya dan martabat. Tapi kemudian respon yang diambil itu mirip, dari polanya sama dari tahun ke tahun. Misalnya sebelumnya ada kasus misalnya Cita-Citata yang bilang aku lebih cantik kan dari Papua. Jadi pernah ingat yang kasus itu ya. Itu tiba-tiba perempuan-perempuan Papua juga kemudian dengan kelompok-kelompok masing-masing melakukan yang namanya gerakan tertentu untuk ini ya, menuntut. Konferensi pers ya, untuk menuntut katanya mau didenda adat, mau dilakukan apa dan lain sebagainya. Tapi kemudian ujung dari itu entah apa yang terjadi, saya tidak mengikuti karena sebenarnya berita itu hilang begitu saja. Ya, dan sekarang ini pun seperti itu, ada kelompok-kelompok yang kemudian berusaha mempolisikan, mengatakan di media massa kalau mereka akan mempolisikan MJY. Selanjutnya pertanyaan saya adalah begini. Kalau saya lihat statusnya MJY itu kan cukup panjang ya, dan kemudian dia mengkritik generasi muda, adik-adik perempuan Papua yang ke bawah sini tuh, dalam bahasanya tuh disebutkan bahwasannya nggak boleh anu-anu lah gitu. Ini kalau kita lihat secara psikologi, apakah ini si MJY ini dia pernah mengalami masalah begitu dengan perempuan Papua gitu, atau dalam konteks ini dia adalah salah satu person atau orang yang berani akhirnya belak-belakan untuk
menuliskan isi hatinya dia mewakili laki-laki Papua keseluruhan. Oke, saya setuju bahwa dia boleh bicara apa saja. Itu media sosial milik dia ya, pribadi. Tapi pemilihan kata yang tepat. Kalau itu oknum atau person, dia sebut nama atau memberikan apalah, entah itu inisial atau apa. Tapi ketika menyebutnya perempuan Papua, ya jelas semua perempuan Papua kan Secara general ya. Iya, secara karena general. sebutannya perempuan Papua ya, tentu. Mungkin dia belum baca, mungkin sebagai duta baca, tolong baca ya, ada banyak perempuan Papua berprestasi di luar sana, di Indonesia, di Papua, di luar negeri. Jadi silakan lakukan lagi lebih banyak riset tentang perempuan Papua, dan perempuan Papua punya banyak pahlawan-pahlawan di masa lalu. Pernah dengar pesan saya khusus untuk MJY yang mungkin sedang nonton video ini, saya cuma mau bilang, pernah dengar nama Angganeta Manufandru? Baca kisah Angganeta Manufandru, itu sangat inspiring. Pernah dengar nama Evita Peron, seorang perempuan yang pekerjaan awalnya adalah seorang pelacur yang kemudian menjadi istri dari Presiden Argentina. Baca, ada banyak perempuan-perempuan yang sangat inspiring di dunia ini, yang dengan background yang tidak seperti yang anu-anu tadi menurut MJY. Tapi ini menurut pengamatan seorang Aprila sebagai wanita Papua yang kamu juga lahir besar di Papua. Apakah kemudian status ini benar-benar yang kamu rasakan itu terjadi di sana? Status yang diwakilkan kalau dalam konteks ini kita bilang oleh MJY. Ini ya maksudnya, ini apakah benar begitu? Maksudnya benarnya adalah ketika si perempuan Papua ini sudah punya kedudukan, mereka lebih memilih tidak sama-sama dengan ras yang sama seperti itu. Apa tanggapan Anda? Ya memang itu kemudian apa yang pertanyaan tadi dengan status MJY bicara soal kualitas perempuan Papua yang sudah begini, jangan nganu-nganu, itu sedikit apa ya, sedikit berlebihan lah menurut saya, karena hari ini bisa dibilang perempuan Papua yang hebat hari ini, yang punya prestasi nasional, punya prestasi internasional hari ini. Pertanyaan saya singkat saja, simpel saja. Berapa banyak sih mereka yang kawin kembali kepada laki-laki Papua? Artinya kalau ada, ya kalaupun ada yang menikah dengan laki-laki Papua, apakah setelah menikah karir mereka menjadi lebih cemerlang? Atau setelah menikah justru karir mereka menjadi redup? Artinya melihatnya harus balance ya. Bukan dari sisi laki-laki Papua yang mau kawin dengan perempuan Papua saja. Tapi ketika perempuan Papua itu punya prestasi internasional dan nasional, saya pikir kita harus mendata berapa banyak perempuan Papua yang kembali kawin dengan laki-laki Papua. Jadi ketika perempuan dikasih satu kesempatan yang sama dan mereka merasakan bahwasannya mereka punya kedudukan yang sama, artinya mereka berhak dong untuk memilih siapa aja yang mereka. Karena secara, kalau ada banyak teman-teman yang bilang bahwa orang Papua harus kembali kawin sama orang Papua, ini opini saya pribadi ya. Saya menganggap itu, saya tidak terlalu setuju dengan pendapat itu sebenarnya. Kenapa? Bagi saya cinta ada di mana-mana. Artinya betul. Cinta itu universal. Betul. Kita tidak bisa memaksakan karena saya mempertahankan ras kemudian saya harus menikah dengan orang Papua yang mungkin tidak saya cintai. Daripada betul. Saya mencintai laki-laki luar yang kemudian saya cintai. Ini kan kemudian kabar terbaru adalah dia dari beberapa komunitas perempuan Papua yang akan melaporkan si MJ ini atau mempolisikan dia ke masuk ranah hukum. Sebegitu pentingkah menurut kamu, Aprila? Saya pikir kalau ancaman-ancaman seperti begitu sudah cukup banyak ya. Karena setelah pasca dia viral itu memang beberapa kelompok kemudian berharap bahwa lembaga-lembaga perempuan merespon ini dengan mempolisikan dia. Kalau saya sendiri ada banyak masalah lain yang lebih penting. Maksudnya di Papua terkait perempuan. Contoh misalnya pengungsi Nduga perempuan, anak-anak Nduga hari ini tidak mendapat perhatian dari negara. Oke, kalau negara tidak perhatian, bolehlah kita komunitas-komunitas perempuan atau perempuan Papua siapa saja harus sudah boleh ambil bagian dalam membantu para pengungsi ini. Ada banyak persoalan perempuan-perempuan korban biak berdarah misalnya masih panas, masih hangat. Ada banyak korban perempuan di sana, Mama Tineke dan lain dan kawan-kawan. Kita support mereka. Ada banyak kasus kekerasan. Bagi saya, ya boleh kita sakit hati, tapi kita juga sebagai perempuan, apalagi kalau Anda mengaku Anda intelek, Anda harus bisa memilah mana yang lebih penting.
Persoalan apakah hanya sekedar gosip seperti itu perlu kita tanggapi, atau ada perempuan-perempuan lain yang memang butuh perhatian kita. Saya sebagai perempuan dan saya sebagai jurnalis, saya pikir saya sudah mengerjakan apa yang menjadi tugas saya. Saya mengadvokasi non-litigasi berbagai kasus. Berarti ini bisa dikatakan bahwasanya ini sebenarnya tidak terlalu penting untuk dipolisikan atau dibawa ke ranah hukum seperti itu. Ini mungkin cuma menjadi sebuah teguran sosial aja seperti itu. Kalau bicara dalam kadar itu, dalam kapasitas itu, saya pikir karena MJY ini seorang anak adat, akan lebih baik karena kita punya adat. Yang memang karena dia seorang anak adat yang laki-laki yang sangat patriarki, saya pikir ada ranah-ranah dalam lembaga-lembaga adat yang bisa menyelesaikan ini. Artinya pembelajaran kepada dia, kemudian tidak perlu yang terlalu dibombastis. Dia bisa dibawa ke para adat, diajak bicara. Kalau perlu orang tuanya diajak supaya bisa dididik ulang bagaimana sebenarnya dalam cara dia melihat perempuan Papua. Itu kan point of view dia tentang perempuan itu sangat menyedihkan, karena dia melihat perempuan Papua tidak sebagai subhuman, orang kelas 2, manusia kelas 2. Jadi dengan aturan adat itu kemudian itu sudah final menurut kamu dan itu tidak perlu dibawa ke ranah hukum atau tidak perlu dipolisikan seperti itu? Kalau saya sendiri melihatnya itu solusi paling baik ya di antara dua pihak, perempuan Papua yang tersinggung dan dia. Tapi kalau misalnya teman-teman perempuan Papua yang lain yang masih tersinggung dengan kalimat-kalimat yang dituliskan oleh MJ, ya silakan boleh dibawa ke ranah hukum karena itu kena pasal juga gitu. ITE, undang-undang ITE itu kena ya, dia melakukan pencemaran nama baik dan itu satu suku tertentu yang dia hina gitu kan. Ya, konteksnya adalah perempuan Papua secara general gitu ya. Oke, sekarang saya yang balik tanya, boleh kan, Boy? Ini kan sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang laki-laki. Kalau Boy sendiri melihat konteks isi tulisan ini, isi status ini, Boy sebenarnya sebagai laki-laki itu seperti apa sih? Sebenarnya ini mungkin saya konteksnya tidak mengarah ke kasus Papua secara spesifik ya, atau dalam hal ini kan tulisannya adalah perempuan Papua secara spesifik gitu ya. Kita pukul secara general bahwasannya memang sampai saat ini pun konstruksi sosial yang dibangun di masyarakat sosial atau kita secara sosial itu selalu memang masih menampilkan laki-laki di posisi paling atas. Jadi kalau saya lihat kasus seperti ini kita bicara mungkin kalau dari pandangan saya adalah masalah ego gitu. Setuju. Mungkin kalau dari pandangan saya masalah ego gitu, masalah ego yang artinya kalau wanita tuh dia nggak boleh lebih tinggi daripada laki-laki gitu loh. Wanita ya udah kalau nikah, perempuan ya udah kalau nikah dia mau pendidikannya di S1, mau sampai dia doktor dan lain sebagainya, dia cuma di belakang dapur. Tapi kan kesini yang kita lihat bahwasanya tadi disebutkan oleh Kak April sendiri banyak banget perempuan-perempuan Papua yang berkualitas. Dan sebenarnya yang perlu dipahami dari kasusnya MJ ini, saya sempat diskusi sama teman saya adalah untuk membangun sebuah hubungan yang baik itu di tengah-tengahnya di sininya itu ada respectful, saling menghargai sebenarnya. Karena banyak banget kok, bukan cuma kasus masalah MJ ini, tapi kasus misalnya nih artis sesama artis, kalau mereka sesama profesi itu kan egonya sama ya. Jadi ketika egonya sama itu susah tuh untuk mengalahkan satu ego dengan ego yang lain. Saya punya contoh kasus, om saya itu dia kalau boleh dibilang adalah bapak rumah tangga. Tante saya itu jadi guru SMP kayak gitu. Jadi om saya tuh dari kecil dia menarik ya. Iya, om saya tuh dari kecil dia ngurusin anaknya, anak-anaknya semua tuh dia ngurusin. Tapi istrinya tuh udah maksudnya anak-anaknya mulai dari lahir tuh istrinya tinggalin buat suaminya ngurusin. Jadi pada konteks seperti itu saya memahaminya lebih kepada ego yang dikurangin gitu. Ego sebagai seorang laki-laki. Nah kesini saya melihat bahwasannya perkembangan teknologi ini membuat semua orang memiliki ego yang kita nggak bisa nih satu maunya lebih tinggi, satu maunya lebih ini gitu. Jadi saya ambil kasusnya MJ ini sebagai kasus di mana menjadi masukan untuk kita semua, tidak masalah cuman perempuan dan juga tidak cuman masalah laki-laki, tapi kasus kita semua dalam artian kita belajar untuk sebenarnya menghargai adanya nilai-nilai respectful, menghargai yang kuat di dalam kita secara personal
dan kita secara sosial atau kita secara budaya. Iya, karena setelah pasca kegiatan, setelah status MJY viral, kemudian perempuan-perempuan Papua mulai bergeliat, laki-laki Papua yang lain pun terganggu dan melihat siapa sih yang pada komen, siapa sih yang pada terganggu dengan status ini. Setelah itu ada bahasa yang keluar, oh ternyata itu janda-janda juga sih kebanyakan yang pada komen dan mau mempolisikan atau menuntut si MJY ini. Bahasa merendahkan lain lagi muncul dari laki-laki ya. Artinya ketika dibilang janda-janda lagi yang bicara. Saya hanya satu pertanyaan kritis dari saya. Mereka jadi janda itu suami mereka orang mana? Atau mantan suami mereka itu orang mana? Bukankah itu juga mereka juga laki-laki Papua juga yang membuat mereka janda? Artinya kita harus clear dalam berpikir. Itu yang tadi saya bilang, saya kembali mengatakan kata-kata Pramudia Anantatur sebagai orang terpelajar. Kita harus sudah adil sejak dalam pikiran. Entah Anda perempuan, entah Anda laki-laki. Respect, saling menghargai. Gitu ya. Bahkan ada teman saya, ini yang menariknya, ada teman saya yang kemudian komen di bawah situ dan dia capture terus kirim ke saya dan dia bilang seperti ini, aduh kalau gini saya pengen jadi perempuan Amber aja deh gitu. Terus yang lucunya saya akhirnya komentar di situ, saya bilang, even ketika kamu jadi perempuan Amber, konstruksi sosial, budaya sosial yang dibangun ini tuh tidak bisa hilang ketika kamu jadi perempuan Amber. Karena perempuan itu tertindas secara terstruktur. Betul. Bahkan ketika kamu pengen jadi perempuan Jawa, secara budaya pun istilahnya Javanis itu juga mereka masih laki-laki lebih tinggi gitu. Iya. Jadi ini menjadi yang tadi saya bilang, ini menjadi masukan dan ini menjadi jalan tengahnya kita adalah respect, saling menghargai. Karena sekarang perkembangannya sudah sangat maju, dan juga kemudian berpikir dengan lebih adil. Betul, dan perempuan-perempuan sekarang nggak cuma perempuan Papua ya, Kak April ya, maksudnya perempuan-perempuan dimanapun mereka sudah punya potensi dan kedudukan yang setara dengan laki-laki. Dan itu yang perlu harus dipahami dan dimaklumi. So itu teman-teman perbincangan kita malam hari ini dan pendapat dari April Lawayang sebagai seorang penulis dan juga jurnalistik. Semoga perbincangan ini menjadi masukan kepada kita semua. Sekali lagi bijaklah menggunakan media sosial untuk menulis status. Selamat malam dan sampai jumpa.